Selamat datang di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita film horor Indonesia tahun 2024 yang berjudul Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Yogyakarta tahun 2016. Dua orang siswi kelas 1 SMA Pandega yaitu Rini dan Naila sedang beristirahat setelah pelajaran olahraga. Naila heran kenapa Rini memaksa ikut latihan lari, padahal dia menderita sakit asma. Rini lalu berkata kalau dia tidak ingin menjadi penyebab regu mereka kalah di acara kemah tahunan sekolah. Miko sedang survei lokasi kemah bersama Chandra dan pembina pramuka yang bernama Heru. Mereka memilih tempat yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tempat yang jarang dikunjungi, hutan Wono Alus. Mereka bertiga lalu menemui sesepuh desa Wono Alus yaitu Mbah Sonto. Setelah mendengar rencana mereka bertiga, Mbah Sonto melarang mereka mengadakan acara kemah di hutan desa itu. Sebagai penanggung jawab acara, Heru menjamin tidak akan terjadi apa-apa karena acara itu sudah menjadi program tahunan sekolah. Miko mengatakan bahwa mereka sudah tidak memiliki pilihan tempat lain dan dia tidak mungkin memundurkan jadwal yang telah dibuat. Setelah mendapat izin dari Mbah Sonto, Miko dan yang lain lalu mengumumkan bahwa mereka akan berkemah di hutan desa Wono Alus. Miko menjelaskan ada satu tempat di mana mereka tidak boleh masuk atau mendirikan tenda. Area terlarang itu adalah Sendang Wono Alus. Heru dan para siswa sedang berlatih sebuah pertunjukan drama tentang kisah Rembulan Wungu, yaitu sebuah cerita tentang Roro Putri dan Raden Mas Agung. Tapi latihan mereka berhenti karena Kiki yang memerankan Roro Putri tiba-tiba mimisan. Heru memilih Kiki untuk memerankan Roro Putri karena dia lahir di hari Selasa Kliwon. Setelah memeriksa tanggal lahir Rini, Heru lalu menunjuk Rini menjadi cadangan Kiki karena dia ternyata juga memiliki weton Selasa Kliwon dan itu adalah syarat untuk memerankan Roro Putri. Di dalam kisah itu diceritakan Roro Putri dibunuh oleh Raden Mas Agung yang tergoda dengan kekuasaan, tapi kerajaan itu runtuh setelah kematian Roro Putri. Mbah Sonto melakukan ritual di Sendang Wono Alus agar acara perkemahan itu bisa berjalan lancar. Mbah Sonto mengubur beberapa sesajen dan berpesan bahwa mereka tidak boleh mengadakan kegiatan di Sendang. Dia juga berkata bahwa sesajen yang telah dikubur itu tidak boleh dibongkar. Para murid kelas 1 SMA Pandega akhirnya tiba di hutan Wono Alus untuk memulai kegiatan. Rini tiba-tiba berhenti di jembatan karena dia seperti melihat sesuatu. Tapi kakak kelasnya yang bernama Lydia segera menyuruh Rini melanjutkan perjalanan. Mereka semua telah sampai di lokasi perkemahan dan Miko memimpin doa sebelum mereka memulai acara. Rini tiba-tiba terjatuh karena ada sosok perempuan yang berdiri di depannya. Kiki mendatangi Rini yang sedang beristirahat di tenda. Dia lalu memberikan kostum Roro Putri dan berpesan agar Rini menjaganya. Tapi ternyata Kiki hanya pura-pura karena dia tidak ingin Rini menggantikannya. Saat sedang memasang tanda di area Sendang, Lydia melihat sosok perempuan yang memakai baju tradisional Jawa. Lydia lalu masuk ke area terlarang dan dia heran karena melihat ada tenda di situ. Perlahan-lahan Lydia memeriksa tenda itu dan dia tiba-tiba seperti sedang berada di alam lain. Lydia segera menghubungi Miko tapi dia langsung ketakutan karena yang menjawab panggilannya bukanlah Miko. Lydia mendengar suara perempuan yang berkata bahwa Lydia dan teman-temannya telah masuk ke tempat mereka. Perempuan itu lalu menyuruh Lydia dan teman-temannya segera pergi dari situ. Rini yang sedang mengumpulkan kayu bakar melihat sesuatu di dalam tenda, tapi Naila mengajaknya segera berkumpul. Lydia menceritakan kejadian aneh yang baru saja dialaminya kepada Miko, dan Miko lalu meminta agar Lydia tidak bercerita kepada siapapun. Miko masuk dalam area terlarang sambil menaburkan beras kuning. Seekor ular berbisa tiba-tiba menyerang Miko, dan Miko kemudian membunuhnya. Tapi Miko heran karena ular itu tiba-tiba hilang. Setelah mengikuti beberapa lomba, Rini merasa bersalah karena regunya kalah. Melihat itu, Naila dan yang lain lalu segera menghiburnya. Rini yang sedang di kamar mandi segera bersembunyi karena Kiki dan teman-temannya datang. Kiki berkata kalau dia sedang menstruasi dan dia tidak akan membiarkan Rini menggantikannya sebagai Roro Putri. Setelah ganti pembalut, Kiki lalu membuang bekas pembalutnya sembarangan. Kedua temannya lalu mengingatkan Kiki, tapi Kiki justru menanggapinya dengan bercanda.
Setelah Kiki dan teman-temannya pergi, Rini lalu keluar dari kamar mandi. Tapi dia tiba-tiba mendengar suara perempuan yang sedang menangis. Perlahan-lahan Rini membuka pintu kamar mandi, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Rini yang ketakutan lalu melihat sosok perempuan yang tadi dilihat Lydia, dan dia lalu menemukan sebuah cincin. Saat Rini akan mengambil cincin itu, seekor ular tiba-tiba muncul dan menggigit tangannya. Rini kembali ke lapangan dan dia berhasil menjadi pemenang lomba lari. Chandra yang bertugas sebagai seksi dokumentasi melihat ada yang aneh dengan foto Rini. Tapi Lydia datang dan bercerita kalau dia melihat sosok perempuan disendang. Mendengar itu, Vena marah-marah karena dia tidak ingin peserta kemah ketakutan. Melihat Heru datang, Miko lalu mengajaknya ke sendang. Miko bercerita bahwa ada ular yang menyerangnya, tapi ular itu tiba-tiba menghilang. Miko harus segera kembali ke perkemahan karena acara akan dimulai. Dan setelah Miko pergi, Heru mengambil buku mantra di dalam tasnya. Tapi saat Heru membaca mantra, dia tiba-tiba muntah-muntah. Saat lomba Simapur, teman satu regu Rini yang bernama Mada tiba-tiba kesurupan. Rini dan Naila heran karena Mada membuat 3 kata, yaitu dendam, darah, dan tangis. Setelah berbicara tentang sosok yang akan bangkit untuk membalas dendam, Mada tiba-tiba menjatuhkan dirinya dari atas jembatan. Malamnya Heru akan berusaha menyadarkan Mada yang masih kesurupan. Saat Heru membaca mantra, Rini melihat sosok perempuan penunggu sendang. Rini yang sangat ketakutan lalu masuk ke dalam tenda, tapi perempuan itu mendatanginya. Miko pergi ke rumah Mbah Sonto untuk meminta bantuan. Sementara itu Kiki juga ikut kesurupan. Heru kembali membaca mantra, tapi Rini yang juga kesurupan tiba-tiba berdiri di belakangnya. Ternyata sosok perempuan penunggu sendang itu adalah Roro Putri. Makhluk yang merasuki Kiki lalu meminta maaf dan memohon agar Roro Putri mengampuninya. Mbah Sonto kemudian datang dan mereka bertiga lalu jatuh pingsan. Di dalam tenda, Rini dan Mada yang masih kesurupan lalu bertengkar. Sementara Kiki terus memohon ampun. Mbah Sonto berkata bahwa mereka bertiga harus segera dibawa pergi dari tempat itu. Mbah Sonto akan pergi meminta bantuan warga membuat jembatan baru karena jembatan Hutan Wono Alus ternyata putus. Sebelum pergi, Mbah Sonto berpesan agar mereka menghentikan kegiatan dan menyuruh Miko menjaga Rini. Heru masuk ke dalam tenda. Dia lalu menaburkan beras kuning di tubuh Mada. Saat Mada bangun, Heru tiba-tiba menyembahnya karena dialah yang telah memanggil sosok itu. Heru berkata dia ingin mendapatkan Wahyu Makutoromo, tapi sosok itu memberitahu bahwa Wahyu Makutoromo sudah dipegang oleh salah satu anak yang ada di situ. Sosok yang merasuki Mada lalu menyuruh Heru membawa anak itu ke sendang tempat pemandian di hutan itu dan Wahyu Makutoromo akan muncul. Miko memutuskan untuk membatalkan kegiatan cubit malam, tapi Heru tetap menyuruh mereka melakukan kegiatan itu. Lydia marah-marah karena Rini tidak mau memakan makanannya. Rini yang masih kesurupan Roro Putri lalu berkata kalau dia biasanya diiringi hiburan saat makan. Lydia tiba-tiba memuntahkan serangga dari mulutnya dan dia kemudian kesurupan. Sambil menangis, Lydia menari untuk menghibur Roro Putri. Lydia lalu mohon ampun dan dia tiba-tiba membenturkan kepalanya ke lantai. Beruntung Heru segera menyadarkannya. Heru menyuruh para peserta kemah kembali ke tenda. Mereka akan dibangunkan jam 12 malam untuk melakukan kegiatan jurit malam. Naila meminta Rini menemaninya ke kamar mandi. Naila merasa kalau saat kerasukan, Mada bertingkah seperti tokoh Raden Mas Agung yang ada di cerita pementasan mereka. Naila lalu ketakutan karena ada seekor ular yang masuk ke dalam kamar mandi. Naila lalu heran karena dia melihat ular besar itu seperti tunduk kepada Rini. Saat mereka akan kembali ke tenda, Naila akhirnya sadar kalau Rini sebenarnya masih kerasukan Roro Putri. Rini memberitahu kalau ular itu adalah pertanda bahwa tempat itu dijaga oleh penguasa 7 lapisan bumi, yaitu tempat yang seharusnya tidak dihuni manusia. Rini lalu memberitahu Naila kalau ada yang berniat jahat di antara mereka. Heru tetap meminta agar kegiatan jurit malam tetap dilakukan, tapi Vena menolak dan dia akan tinggal di tenda untuk menjaga Kiki dan Mada. Miko pergi ke sendang untuk menabur beras kuning sesuai perintah dari Heru. Dan di sana dia lalu melihat Rini. Miko kembali ke tenda karena dia kehilangan jejak Rini. Dan Miko heran karena Rini ternyata ada di tendanya. Tepat jam 12 malam, kegiatan jurit malam akhirnya dimulai.
Chandra yang sedang memandu para peserta lalu melihat ada sosok seperti prajurit zaman dulu. Ternyata Rini memakai cincin yang kemarin dia temukan di kamar mandi. Dia lalu masuk ke alam lain dan dikelilingi oleh para prajurit. Chandra memberitahu Miko bahwa Rini hilang di hutan. Dia lalu menyuruh Naila dan yang lain berpencar untuk mencari Rini. Naila langsung berteriak ketakutan karena dia bertemu dengan pocong. Chandra masuk ke area sendang dan dia melihat Heru yang badannya dililit oleh ular besar. Chandra lalu memberitahu Miko, tapi mereka mendengar suara teriakan Naila yang sedang kerasukan. Mereka berdua lalu melihat Naila yang kesurupan berteriak-teriak mencari kain kafannya. Mbah Sonto datang dengan beberapa orang warga. Sementara itu, Vena meminta teman-temannya untuk membungkus badan Naila dengan kain jarik agar dia tenang. Tapi kesurupan massal kemudian terjadi. Sosok yang merasuki Mada berkata kepada Miko bahwa ada yang akan mengambil pusaka dari tempat itu. Miko sedang dalam bahaya, tapi beruntung Mbah Sonto dengan cepat menolongnya. Mbah Sonto marah karena Miko masih meneruskan kegiatan yang mengakibatkan kesurupan massal. Sementara itu, Rini yang sedang di alam lain bertemu dengan Roro Putri. Mbah Sonto berusaha menyadarkan para peserta kemah yang kerasukan, tapi saat dia akan membuka kain jarik Naila, Naila tiba-tiba melukai wajahnya sendiri. Keesokan harinya, Miko dan yang lain masih belum bisa menemukan Rini. Miko terus menabur beras kuning dan dia lalu melihat beberapa sosok prajurit zaman dulu. Mereka merasuki teman-teman Miko dan membuat mereka melukai dirinya sendiri. Roro Putri berkata bahwa dia sudah lama menunggu kedatangan Rini. Selama ini, Roro Putri bersembunyi dari kejaran para prajurit itu. Mereka takut Roro Putri akan membalas dendam dan membunuh rajanya. Roro Putri tiba-tiba marah setelah dia melihat ada seekor ular. Dia bertanya kenapa Rini membawa orang yang menginginkan sesuatu darinya. Chandra memberitahu Mbah Sonto bahwa semalam dia melihat Heru sedang bertapa di sendang dan badannya dililit ular besar. Chandra dan Mbah Sonto segera pergi ke tempat Heru bertapa. Mbah Sonto menemukan ada yang telah membongkar sesajen. Dia menjelaskan bahwa beras kuning itu adalah tanda untuk mengundang makhluk halus yang ada di situ karena akan ada persembahan atau sesaji. Miko berlari ketakutan karena dikejar oleh prajurit gaib. Dia lalu jatuh pingsan karena menabrak pohon. Roro Putri berkata bahwa cincin itu bisa membuat Rini mengendalikan semua makhluk dan bisa mengabulkan semua permintaannya. Roro Putri akan memberikan cincin itu jika Rini membantunya untuk balas dendam. Cerita dalam kisah Rembulan Wungu yang akan Rini pentaskan itu sebenarnya adalah kisah hidup Roro Putri, seorang putri yang tidak beruntung karena dikhianati dan dibunuh oleh pangeran yang dicintainya. Raden Mas Agung membunuh Roro Putri atas perintah ayahnya yang menjadi raja. Roro Putri curiga bahwa Rini bukanlah orang yang ingin memiliki pusaka itu. Heru datang dan memohon agar dia bisa memiliki cincin pusaka itu, dan cincin itulah yang disebut dengan Wahyu Makutoromo. Heru berjanji akan memberikan persembahan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Heru menyadarkan Miko dan memberitahu kalau Rini telah ditemukan. Mbah Sonto marah karena Heru telah membongkar sesajen dan menyebar beras kuning di mana-mana. Heru lalu memberitahu kalau dia telah berjanji akan membuat pentas tentang kisah Roro Putri. Heru berkata bahwa dia melakukan itu agar Rini dan teman-temannya bisa selamat. Menjelang malam pementasan, semua orang seperti sedang terhipnotis menyiapkan acara pentas. Miko masih belum paham kenapa Heru sangat ingin menggelar pentas itu, untuk keselamatan mereka semua atau untuk kepentingannya sendiri. Miko juga masih bingung kenapa Mbah Sonto tidak mengeluarkan arwah Roro Putri dari tubuh Rini. Pertunjukan pentas Rembulan Wungu akhirnya dimulai dan para pemain dari pertunjukan itu adalah mereka yang sedang kesurupan kecuali Miko. Sang raja akan menjadikan Roro Putri sebagai selir, tapi dia justru terlibat cinta terlarang dengan putra mahkota. Setelah sang raja mengetahui hubungan mereka, dia memerintahkan paman Raden Mas Agung mengusir mereka berdua dari kerajaan. Sang raja marah karena mendengar berita pernikahan putranya dan Roro Putri, dan dia lalu memberikan dua pilihan kepada putranya. Raden Mas Agung harus memilih antara kekuasaan atau Roro Putri. Sang putra mahkota lalu memilih kekuasaan dan dia akan membunuh cintanya. Tapi Rini yang kerasukan Roro Putri tiba-tiba menahan keris Miko. Roro Putri berkata bahwa dia akan menulis ulang cerita itu. Rini menusuk Miko dengan keris dan peserta kemah satu persatu mulai kesurupan.
Arwah Roro Putri akhirnya keluar dari tubuh Rini, sementara Miko sedang terluka. Heru kemudian meminta cincin pusaka yang dipakai Rini, tapi Rini menolak dan dia berusaha pergi dari tempat itu. Karena tidak ingin Heru menggunakannya untuk kejahatan, Rini akhirnya melemparkan cincin pusaka itu ke dalam api. Roro Putri berkata kepada Rini bahwa dia tidak pernah salah memilih orang. Dia mengatakan Rini memiliki aroma wangi dan hatinya juga baik. Roro Putri mengatakan bahwa Heru akan mendapatkan apa yang menjadi kemauannya, tapi hanya dalam pikirannya. Roro Putri lalu berkata dia akan menjaga Rini seperti Rini menjaganya. Rini dan Naila akhirnya kembali sadar. Tidak berapa lama, Kiki lalu datang untuk meminta maaf. Miko merasa lega setelah tahu Rini telah selamat dan para peserta kemah akhirnya meninggalkan hutan Wonoalus. Yogyakarta tahun 2023. Semua peserta kemah SMA Pandega berhasil selamat, tapi Rini tidak pernah kembali ke dirinya yang dulu lagi. Selama 7 tahun belakangan ini mereka selalu kembali ke Wonoalus setiap tahun karena Roro Putri masih berada di dalam tubuh Rini. Dan di akhir film diperlihatkan Heru menjadi gila dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya.